Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat telescopic pole, proses glass cleaning, ceiling cleaning. Fungsi pipa pemanjang yang dapat diatur kepanjangannya untuk digunakan dalam menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Cara perawatan dusting, simpan dalam keadaan terlipat. Nama alat microfiber Kentucky mop, proses damp mopping. Fungsi alat yang digunakan untuk mopping atau mengepel secara basah atau secara lembab, damp mopping. Cara perawatan: cuci kain mop hingga bersih, jemur hingga kering, dusting mop holder dan tangkai aluminium. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat Caddy Tray, proses toilet cleaning. Fungsi meletakkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembersihan toilet. Cara perawatan: dicuci bersih dan dikeringkan. Nama alat Twin Bucket Cleaning, proses damp mopping. Fungsi sebagai wadah untuk menyimpan air chemical dan air bilasan. Cara perawatan: dicuci bersih dan dikeringkan. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat microfiber flat mop, fungsi dry mopping. Proses dry mopping, fungsi alat untuk membersihkan permukaan lantai yang rata dari debu dan kotoran yang menempel. Cara perawatan: bersihkan seluruh bagian flat mop dengan cara di dusting menggunakan kain lembab. Nama alat microfiber Dutch mop, proses dry mopping. Fungsi kain yang berfungsi untuk menjebak debu dan noda yang menempel di permukaan lantai. Cara perawatan: dicuci bersih dan dikeringkan. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat floor squeegee, proses stripping, scrubbing, floor cleaning. Fungsi mengeringkan, mengarahkan air di permukaan lantai. Cara perawatan: cuci hingga bersih. Nama alat closet ball brush, proses toilet cleaning. Fungsi untuk menyikat bagian dalam kloset. Cara perawatan: cuci hingga bersih dan tiriskan dengan cara digantung. Nama alat rubber hand gloves, proses manual cleaning, toilet cleaning. Fungsi sebagai pelindung tangan pada proses pembersihan yang berkaitan dengan air atau bahan yang kotor. Cara perawatan: cuci hingga bersih dan tiriskan dengan cara tergantung terbalik. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat floor sign, proses all cleaning. Fungsi tanda pengaman saat bekerja, yaitu pemberitahuan kepada pengguna area bahwa di area tersebut sedang dalam pengerjaan. Cara perawatan: dusting atau cuci hingga bersih. Nama alat abrasive pad, proses toilet cleaning. Fungsi alat untuk menggosok, melepaskan kotoran yang melekat di bagian bangunan dan saniter. Biasa digunakan dalam proses manual dengan tangan. Cara perawatan: cuci hingga bersih, tiriskan hingga kering. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat boot shoes, proses toilet cleaning, external cleaning. Fungsi melindungi kaki dari benda tajam dan segala yang dapat membahayakan kaki. Cara perawatan: cuci bersih dan simpan dalam kondisi terbalik. Nama alat scraper, proses floor cleaning. Fungsi alat untuk mengangkat kotoran yang melekat di lantai seperti permen karet, sisa cat, sisa semen, dan lain-lain. Cara perawatan: dusting hingga bersih. Nama alat aluminium ladder, proses dusting. Fungsi untuk alat bantu menjangkau tempat yang tinggi. Cara perawatan: dusting hingga bersih. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat wet and dry vacuum cleaner, proses vacuuming. Fungsi mesin yang digunakan untuk menghisap sampah dan debu kering juga basah dari permukaan lantai, dinding, dan ceiling.
Cara perawatan: buang kotoran dari dalam tangki, cuci hingga bersih. Bersihkan kantong debu, cuci jika sudah kotor. Nama alat: Low Speed Floor Polisher. Proses: dry buffing, stripping, kristalisasi, scrubbing, dan washing. Fungsi: mesin yang digunakan pada proses perawatan dan pengkilapan, penyikatan, scrubbing, dan dry buffing dengan penggerak listrik 220 volt atau 1750 watt dengan kecepatan 175 rpm. Cara perawatan: dusting seluruh bagian mesin dari atas sampai ke bawah. Dusting kabel sambil mengamati kondisinya dan langsung digulung. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat: Floor Polisher High Speed. Proses: dry buffing. Fungsi: mesin yang digunakan untuk merawat lantai agar tetap bersih dan mengkilap. Cara perawatan: bersihkan seluruh bagian mesin dengan cara di-dusting. Bersihkan pad putih dengan cara direndam dengan chemical, dibilas, dan dikeringkan. Nama alat: hand polisher. Proses: dry buffing. Fungsi: untuk merawat material vertikal bahan keramik, marmer, granit, stainless, dan batu alam. Cara perawatan: mesin di-dusting menggunakan cleaning cloths dan pad dicuci bersih dan dikeringkan. Nama alat: jet sprayer. Proses: spraying. Fungsi: untuk mengangkat kotoran dan lumut yang susah hilang. Cara perawatan: di-dusting menggunakan kain lembab dan disimpan rapi. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat: pocket scraper. Proses: scraping. Fungsi: untuk mengorek noda keras dan membandel yang menempel pada permukaan material. Cara perawatan: bersihkan seluruh bagian pocket scraper dengan cara di-dusting menggunakan kain lembab. Nama alat: 2-in-1 carpet extractor. Proses: shampooing carpet. Fungsi alat yang digunakan untuk mempermudah proses pencucian lantai karpet. Cara perawatan: kosongkan dan bersihkan tangki air dan keringkan. Bersihkan brush penyikat dari kotoran yang menempel. Nama alat: backpack dry vacuum. Proses vacuuming. Fungsi: mesin yang digunakan untuk menghisap sampah dan debu kering dari permukaan furnitur, list, dan aksesoris. Cara perawatan: buang kotoran dari dalam tangki, cuci hingga bersih. Bersihkan kotoran debu, cuci jika sudah kotor. Pengenalan alat dan fungsinya. Nama alat: pad holder. Proses: dry buffing, stripping, kristalisasi, scrubbing, washing. Fungsi: memegang atau melekatkan floor polisher pad. Cara perawatan: cuci dan tiriskan dengan posisi sikat di bawah. Nama alat: scrub brush. Proses: scrubbing. Fungsi: menyikat permukaan lantai yang glossy dan non-glossy, rata dan tidak rata. Cara perawatan: cuci dan tiriskan dengan posisi sikat di bawah. Nama alat: floor polisher pad. Proses: dry buffing, stripping, kristalisasi. Fungsi: pad yang dipasangkan pada pad holder terdiri dari pad merah, putih, coklat, dan hitam. Cara perawatan: cuci dan tiriskan dengan posisi di bawah. Aksesoris wet and dry vacuum cleaner. 1. Nama: combination nozzle. Fungsi: sikat masuk untuk karpet, sikat keluar untuk sapu. 2. Wet nozzle untuk lantai basah atau berair. 3. Small nozzle, sikat terpasang, sapu kecil, sikat dilepas, karpet sempit atau sofa. 4. Crevice nozzle untuk menjangkau daerah atau celah yang sulit dijangkau atau sempit. 5.
Dusting brush untuk membersihkan permukaan yang tidak rata, misalnya ukiran, kasa nyamuk, dan lain-lain. 6. Konektor penghubung nozzle dengan extension tube atau hose. 7. Extension tube pipa pegangan untuk operator dan untuk penempatan nozzle. 8. Hose selang penghubung antara unit mesin dengan nozzle. 18. Basic housekeeping. Daily. 1. Dusting. Tujuan: membersihkan permukaan furnitur, dinding, list, dan aksesoris lainnya dari debu dan kotoran kecil. Peralatan: cleaning cloth, bottle sprayer, bucket untuk area luas, aluminium ladder, chemical, glass cleaner, dan furniture polish. Tata cara: lipat cleaning cloth seukuran telapak tangan. 2. Semprotkan chemical ke permukaan cleaning cloth. 3. Bila menggunakan bucket, celupkan cleaning cloth dan peras hingga lembab. 4. Mulailah dusting dari bagian atas terlebih dahulu menuju bagian bawah dan dari bagian dalam ke arah luar secara detail. 5. Lakukan dengan gerakan kiri kanan secara tumpang tindih. 6. Periksa hasil pekerjaan sebelum meninggalkan area. Harus diingat: 1. Lakukan dusting secara detail. 2. Cleaning clothes harus selalu bersih. 3. Izin terlebih dahulu jika hendak membersihkan area pribadi klien. 4. Hati-hati melakukan dusting di sekitar area listrik dan alat elektronik. Perawatan alat: cuci, bersihkan, dan keringkan cleaning clothes, bucket, bottle sprayer, dan aluminium ladder. 2. Simpan di tempat yang ditentukan dengan rapi dan teratur. 2. Dry mopping menggunakan flat mop. Tujuan: membersihkan permukaan lantai yang rata, kering, dan luas dari kotoran dan debu. Peralatan: mini nylon broom, mini dustpan, dan flat mop. Tata cara: pasang microfiber bersih dan kering dari Unilever washing. 2. Pastikan solution tank dalam keadaan kosong. Posisikan bagian frame yang lebih lebar pada posisi depan. Lihat arah tanda panah. Gerakkan flat mop dengan maju mendorong, atau gerakan flat mop dengan maju tumpang tindih. Angka 8 seperti mempergunakan lobby duster. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, bila ditemukan lantai yang basah, segera keringkan terlebih dahulu dengan menggunakan floor cloth. Ganti microfiber mop jika sudah kotor. Perawatan alat: cuci microfiber mop, bersihkan flat mop atau Unilever washing, mini nylon broom, dan mini dustpan. Simpan semua peralatan di gudang, posisi flap atau Unilever washing terbalik. 3. Dry mopping menggunakan lobby duster. Tujuan: membersihkan permukaan lantai yang luas, kering, dan rata dari debu dan kotoran kecil. Peralatan: nylon broom, lobby duster, plastik dustpan, scraper. Tata cara: cungkil kotoran yang melekat dengan scraper, contoh permen karet atau tanah. Mulailah dry mopping dari bagian pinggir terlebih dahulu dengan menggerakkan maju mendorong. Lanjutkan dry mopping ke area tengah dengan gerakan maju tumpang tindih. Kumpulkan debu dan kotoran kecil pada satu titik, lalu angkat menggunakan nylon broom dan plastik dustpan. 5. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat,
Dry mopping adalah pekerjaan harian. Lakukan dry mopping secara detail. Segera angkat debu dan kotoran kecil yang sudah terkumpul, jangan menunggu sampai menumpuk. Bila ada permukaan lantai yang basah, keringkan lantai terlebih dahulu. Perawatan alat: bersihkan nilon broom dan plastik dustpan, bersihkan semua peralatan dan simpan ke gudang. 4. Damp mopping menggunakan flat mop. Tujuan: membersihkan permukaan lantai agar tetap bersih dan mengkilap. Peralatan: flat mop, warning sign. Chemical: floor cleaner, forward cleaner, multi-purpose cleaner. Tata cara: pasang microfiber bersih dan kering pada Unilap washing. Isi solution tank dengan chemical sesuai kebutuhan. Letakkan warning sign. Kerjakan bagian pinggir terlebih dahulu dengan gerakan maju mendorong. Posisi operator berjalan di samping. Lanjutkan ke bagian tengah dengan gerakan mundur tumpang tindih, lalu dari area terjauh dari pintu keluar. Angkat warning sign setelah lantai kering. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, segera ganti microfiber mop bila sudah kotor. Pastikan warning sign terpasang di tempat yang terlihat oleh umum. Warning sign hanya diangkat setelah lantai kering. Perawatan alat: cuci microfiber mop, bersihkan flat mop atau Unilap washing, mini nylon broom, dan mini dustpan. Simpan semua peralatan di gudang. Posisi flat mop atau Unilap washing terbalik. 5. Damp mopping menggunakan Kentucky mop. Tujuan: membersihkan permukaan lantai dari kotoran dan noda. Peralatan: single bucket atau double bucket. 2. Mop set. 3. Warning sign. Chemical: floor cleaner, forward cleaner, multi-purpose cleaner. Tata cara: pasang warning sign. Mulailah damp mopping dari area pinggir terlebih dahulu dengan gerakan ke samping tumpang tindih. Lanjutkan damp mopping ke bagian tengah dengan gerakan mundur tumpang tindih, mulai dari area terjauh menuju pintu keluar. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, pastikan warning sign terpasang di tempat yang terlihat oleh umum. Ganti air apabila sudah keruh. Jangan angkat warning sign apabila lantai belum kering. Perawatan alat: cuci dan keringkan cotton yarn. Bersihkan area semua peralatan dan simpan ke gudang. Posisi stick mop terbalik dan frame terkunci. 6. Scrubbing dengan floor polisher. Tujuan: membersihkan lantai dari kotoran yang melekat. Peralatan: 1. Mesin floor polisher tambah aksesoris, scrub brush, pad holder, floor polisher pad. 2. Mesin W&D vacuum cleaner tambah aksesoris. 3. Floor squeegee. Single atau double bucket tambah mop set, water scoop, warning sign, safety boot. Tata cara: periksa kondisi mesin terlebih dahulu. Apabila terdapat kabel yang terkelupas, lapor ke pengawas. Pasang warning sign. Kenakan safety boot. Pasang pad holder dan pad merah atau scrub brush. Lakukan scrubbing dengan gerakan mundur tumpang tindih mulai dari area terjauh menuju pintu keluar. Bilas dan keringkan lantai. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, saat bekerja, posisikan kabel pada bahu. Posisi elektrik panel dan kabel harus berada di belakang operator. Selalu menggunakan safety boot. Setelah selesai, cuci pad holder, pad merah, dan scrub brush, kemudian keringkan. Dusting mesin dan kabel. Simpan semua peralatan ke gudang. 7. Dry buffing. Tujuan: menjaga agar lantai marmer, granit, serta sebagian jenis lantai vinil mengkilap. Peralatan: high speed floor polisher atau bomiser. 2. Pad putih. Tata cara:
Periksa kabel sebelum digunakan, pasang pad putih pada pad holder dengan mengangkat handle pada mesin. Atur posisi tangkai mesin dengan menurunkan pedal pada bagian bawah mesin. Setelah pad putih terpasang pada pad holder, atur ketinggian tekanan pad dengan memutar pad pressure dengan posisi indikator hijau kuning. Letakkan kabel ke pengait, kemudian letakkan di atas pundak operator. Lakukan proses pengerjaan dengan gerakan maju mendorong. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, periksa keadaan kabel sebelum melakukan pekerjaan. Saat bekerja, posisikan kabel pada bahu. Posisi elektrik panel dan kabel harus berada di belakang operator. Balik pad apabila sudah kotor dan ganti dengan yang baru apabila kedua sisinya sudah kotor. Setelah selesai, cuci pad putih dan keringkan. Dusting bagian mesin, simpan semua peralatan ke gudang. Glass cleaning. Tujuan: membersihkan permukaan kaca. Peralatan: window washer, window squeegee, telescopic pole, bucket, floor cloth, cleaning cloth, plus chamois nebo, warning sign. Chemical: glass and surface cleaner. Tata cara: letakkan warning sign, letakkan floor dots pada bagian bawah kaca yang akan dibersihkan. Basahi dan peras window washer. Basahi dan gosok permukaan kaca secara merata, mulai dari bagian atas menuju bagian bawah. Keringkan permukaan kaca dengan window squeegee. Keringkan lids kaca. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Catatan: ada 3 pola cara untuk mengeringkan kaca dengan menggunakan window squeegee. Cara 1, cara 2, dan cara 3. Pola gerakan membentuk pola gerakan membentuk pola gerakan membentuk angka 7, angka 8, angka 1. Harus diingat, jangan menggunakan bubuk, pasta, atau pembersih yang dapat mengakibatkan goresan pada kaca. Jangan membersihkan kaca di bawah sinar matahari karena akan mengakibatkan larutan chemical cepat kering dan tidak bereaksi dengan baik. Selalu mengeringkan window squeegee setelah menarik cairan di permukaan kaca menggunakan cleaning cloth. Setelah selesai, cuci cleaning cloth, floor cloth, plus chamois, dan lamso. Bersihkan semua peralatan lainnya dan simpan ke gudang. Toilet cleaning. Tujuan: menjaga agar toilet tetap bersih, kering, higienis, dan tidak berbau. Peralatan: single atau double bucket, mop set, nylon broom, plastic dustpan, rug ball, bottle sprayer, cleaning cloths, abrasive pad, toilet bowl brush, small brush, rubber hand gloves, warning sign, safety boot. Chemical: toilet bowl cleaner, multipurpose cleaner. Tata cara: pasang terlebih dahulu warning sign, kenakan rubber hand gloves dan safety boot. Periksa langit-langit dan bersihkan bila ada sawang-sawang menggunakan rag ball. Kumpulkan sampah yang tercecer di meja, wash basin, dan lantai. Jika di tempat sampah, kemudian masukkan sampah ke dalam plastik sampah. Bersihkan wash basin, urinal, dan toilet bowl atau kloset. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Membersihkan washing basin atau urinal dan toilet bowl. Basahi bagian dalam wash basin. Gosok menggunakan abrasive pad atau sikat dengan small brush untuk saluran pembuangan. Semprotkan chemical lalu diamkan 3-5 menit agar chemical bereaksi. Sambil menunggu, bersihkan area sekitar wash basin, dinding, cermin, vanity top, aksesoris, pipa, dan lain-lain. Kembali ke bagian dalam wash basin, gosok menggunakan abrasive pad lalu bilas hingga bersih dan keringkan. Membersihkan urinal. Flush atau basahi bagian dalam urinal lalu sikat menggunakan toilet bowl
brush atau gosok menggunakan abrasive pad. Semprotkan full throttle dan diamkan 3-5 menit agar chemical tersebut bereaksi. Sambil menunggu, bersihkan aksesoris di sekitar urinal termasuk dinding. Kemudian kembali lagi ke bagian urinal, gosok menggunakan abrasive pad. Lalu bilas hingga bersih dan keringkan bagian luar urinal. Membersihkan toilet bowl atau kloset. Flush atau basahi bagian dalam kloset lalu sikat menggunakan toilet bowl brush. Semprotkan chemical Virex dan diamkan 3-5 menit agar chemical tersebut bereaksi. Sambil menunggu, bersihkan aksesoris di sekitar kloset termasuk dinding. Kemudian kembali ke bagian kloset, gosok menggunakan abrasive pad atau toilet bowl. Semprotkan odor kontrol ke dalam lubang kloset dan sekitarnya. Bersihkan material yang sudah dibersihkan kecuali lubang kloset. Harus diingat, lakukan pengecekan pada tisu dan hand soap. Isi ulang apabila sudah bersih. Selalu kenakan rubber hand gloves. Angkat warning sign apabila lantai sudah kering. Pastikan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah selesai dari proses pembersihan. Setelah selesai, cuci dan bersihkan semua peralatan, simpan semua peralatan ke gudang. 10. Wet vacuuming. Tujuan mengeringkan permukaan lantai basah. Peralatan wet and dry vacuum cleaner. Warning sign. Tata cara: periksa kondisi mesin dan lepas dust filter. Sambungkan extension tube dengan wet nozzle. Pasang warning sign. Lakukan vacuuming dari lingkar luar genangan air menuju tengah. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, bila terdapat kabel yang terkelupas, segera laporkan ke pengawas. Kotoran yang berukuran besar dan tajam harus diambil terlebih dahulu. Contoh kertas, tisu, dan lain-lain. Setelah selesai, bersihkan dan keringkan bagian dalam tangki, bersihkan bagian luar mesin, bersihkan aksesoris dengan cara di dusting, bersihkan peralatan lainnya dan simpan semua peralatan ke gudang. Dry vacuuming. Tujuan: membersihkan permukaan lantai keras atau karpet dari debu dan kotoran. Peralatan wet and dry vacuuming. Warning sign. Tata cara: periksa kondisi mesin dust filter terpasang, sambungkan extension tube dengan nozzle yang sesuai. Pasang warning sign, pindahkan terlebih dahulu furniture jika memungkinkan. Lakukan vacuuming lalu mulai dari sudut terjauh dari pintu keluar dengan gerakan maju mundur sambil bergeser ke samping menuju ke belakang. Harus diingat, jangan menggunakan dry vacuuming untuk menghisap air. Apabila terdapat kabel yang terkelupas, segera laporkan ke pengawas. Apabila terdapat kotoran yang cukup besar dan tajam, ambil kotoran tersebut terlebih dahulu. Setelah selesai, kembalikan furniture yang tadi digeser ke posisi semula. Bersihkan kotoran dan debu dalam mesin vakum beserta kain filternya. Simpan semua peralatan ke gudang. Periodik. 1. Stripping vinyl. Tujuan: mengupas pelapis lama pada lantai vinil. Peralatan mesin floor polisher, gunakan pad coklat. Mesin W&D vacuum cleaner menggunakan wet nozzle, double bucket dan 2 buah mop set. Lobby duster, floor squeegee, cleaning cloth, scrubber atau KP, rubber hand gloves, safety boot. Warning sign. Wax trick. Tata cara: pastikan mesin floor polisher dan W&D vacuum cleaner berfungsi dengan baik. Apabila menemukan kabel yang terkelupas dan stiker yang rusak, segera lapor ke pengawas. 2. Pasang warning sign. Lakukan dry mopping terlebih dahulu pada area yang akan di stripping. Buat larutan stem PD dengan dilusi 1:8. Basahi lantai dengan larutan stem PD dan
Ratakan menggunakan mop set, kemudian gosok bagian pinggir menggunakan abrasive pad. Mulailah lakukan stripping dengan mesin floor polisher secara perlahan dari sudut ke sudut hingga merata, mulai dari sisi terjauh menuju pintu keluar dengan gerakan mundur tumpang tindih. Bersihkan sisa chemical dengan mesin WND vacuum cleaner. Setelah yakin semua lapisan lama telah terangkat dengan sempurna, bilas dengan air bersih minimal 3 kali pembilasan hingga tidak ada sisa chemical pada lantai. Pastikan lantai benar-benar dalam keadaan bersih dan kering, dan lantai siap untuk dilakukan coating baru pelapisan. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, stripping vinyl merupakan pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan coating. Pada saat pengerjaan, posisi elektrik panel harus ada di belakang dan kabel harus berada di bahu. Selalu kenakan rubber hand gloves dan safety boot. Lantai vinyl tidak boleh diinjak sebelum dilakukan coating terlebih dahulu. Setelah selesai, bersihkan seluruh bagian mesin floor polisher, bersihkan seluruh bagian mesin WND vacuum cleaner, cuci dan keringkan semua peralatan dan simpan semua peralatan ke gudang. 2. Coating vinyl. Tujuan: melindungi dan mengkilapkan permukaan lantai vinil dengan cara melapisinya dengan coating. Peralatan: single bucket, mop set yang bersih dan lembab khusus coating, 2 buah warning sign, chemical Performex 20. Tata cara: masukkan chemical Performex 20 ke dalam bucket sesuai kebutuhan. Celupkan mop set ke keadaan bucket yang berisi chemical Performex 20, kemudian peras dengan wringer. Lapisi bagian pinggir terlebih dahulu, kemudian lanjutkan ke bagian tengah mulai dari titik terjauh menuju pintu keluar dengan arah mundur. Tunggu hingga kering. Lakukan pelapisan berikutnya dengan arah yang berbeda atau menyilang dari lapisan terdahulu hingga merata. Lapisan dilakukan lebih kurang 3 lapisan. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Catatan: lapisan pertama dari kiri ke kanan, tunggu 15 menit hingga kering. Lapisan kedua dari depan ke belakang, tunggu 15 menit hingga kering. Lapisan ketiga kembali ke awal. Harus diingat, coating vinyl merupakan pekerjaan berkala yang dilakukan setelah proses stripping. Pastikan lantai vinyl bersih sebelum dilakukan coating. Gunakan mop set khusus coating saja. Jangan lakukan pelapisan berikutnya sebelum lapisan terdahulu kering. Lantai vinyl tidak boleh diinjak sebelum benar-benar kering. Setelah selesai, jika menggeser furniture, pastikan dikembalikan ke posisi semula. Rendam kain mop dengan larutan Stampede 1:8, lebih kurang 15 menit. Cuci dan keringkan semua peralatan dan simpan ke gudang. 3. Marble stripping. Tujuan: membersihkan permukaan lantai marmer dari kotoran dan noda. Peralatan: mesin floor polisher gunakan pad merah, mesin WND vacuum cleaner menggunakan wet nozzle, double bucket dan 2 buah mop set. Lobby duster, floor squeegee, cleaning cloths, rubber hand gloves, safety boots, 2 buah warning sign, chemical Stampede, dilusi 1:8 atau 1:16. Tata cara: pastikan mesin floor polisher dan WND vacuum cleaner berfungsi dengan baik. Apabila menemukan kabel yang terkelupas dan steker yang rusak, segera lapor ke pengawas. Pasang warning sign. Lakukan dry mopping terlebih dahulu pada area yang akan di stripping. Buat larutan Stampede dengan dilusi 1:16. Basahi lantai dengan larutan Stampede dan ratakan menggunakan mop set. Kemudian gosok bagian pinggir menggunakan abrasive pad. Mulailah lakukan stripping dengan mesin floor polisher secara perlahan dari sudut ke sudut hingga merata, mulai dari sisi terjauh menuju pintu keluar dengan gerakan mundur tumpang tindih. Bersihkan sisa chemical dengan mesin WND vacuum cleaner. Bilas dengan air bersih minimal 3 kali pembilasan hingga tidak ada sisa chemical pada lantai.
Pastikan lantai benar-benar dalam keadaan bersih dan kering, dan lantai siap untuk dilakukan kristalisasi. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, marble stripping menggunakan pekerjaan berkala. Stripping harus didahului dengan dry mopping. Pada saat pengerjaan, posisi elektrik panel harus ada di belakang dan kabel harus berada di bahu. Selalu kenakan rubber hand gloves dan safety boot. Setelah selesai, bersihkan seluruh bagian mesin floor polisher, bersihkan seluruh bagian mesin WND vacuum cleaner, cuci dan keringkan semua peralatan dan simpan semua peralatan ke gudang. 4. Kristalisasi. Tujuan: mengkilapkan permukaan lantai marmer. Peralatan: mesin floor polisher gunakan pad merah, mesin WND vacuum cleaner gunakan wet nozzle, bucket, kabel roll, rantai plastik, floor squeegee, cleaning cloths, abrasive pad, rubber hand gloves, safety boot, warning sign. Chemical marble powder, dilusi untuk 1 meter persegi 10 gram sama dengan 240 ml. Tata cara: pastikan mesin floor polisher dan WND vacuum cleaner berfungsi dengan baik. Apabila menemukan kabel yang terkelupas dan steker yang rusak, segera lapor ke pengawas. Pasang warning sign dan rantai plastik. Buat campuran marble powder dengan air sesuai petunjuk sehingga membentuk larutan. Tuangkan larutan pada area yang akan dikerjakan. Mulai lakukan kristalisasi dengan mesin floor polisher secara perlahan dengan gerakan kiri ke kanan secara tumpang tindih dan merata. Setelah yakin lantai telah mengkilap, bilas dengan air bersih menggunakan mesin floor polisher hingga tidak ada sisa chemical pada lantai dan tunggu hingga kering. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, kristalisasi merupakan pekerjaan berkala setelah proses stripping. Pada saat pengerjaan, posisi elektrik panel harus ada di belakang dan kabel harus berada di bahu. Jangan biarkan lantai terinjak pada saat proses pengkilapan. Setelah selesai, jika memindahkan furniture, pastikan dikembalikan ke posisi semula. Bersihkan seluruh bagian mesin floor polisher dan WND vacuum cleaner. Bersihkan semua peralatan lainnya dan simpan semua peralatan ke gudang. 5. Vacuuming menggunakan mesin MPV 14. Tujuan: membersihkan permukaan lantai karpet dari debu dan kotoran kecil. Peralatan: dry vacuum cleaner atau upright vacuum cleaner, brush vacuum, MPV 14, warning sign. Tata cara: dry vacuum cleaner berfungsi dengan baik. Apabila menemukan kabel yang terkelupas dan steker yang rusak, segera lapor ke pengawas. Pastikan filter dalam keadaan bersih atau vapor dust bag dalam keadaan utuh dan kosong 50%. Pindahkan terlebih dahulu furniture di sekitar area yang akan dibersihkan apabila memungkinkan. Pasang warning sign. Lakukan vacuuming dari lokasi yang paling jauh dengan gerakan maju mundur dan bergeser ke samping menuju ke belakang. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, jangan menggunakan dry vacuum untuk menghisap air. Apabila terdapat kabel yang terkelupas, segera laporkan ke pengawas. Apabila terdapat kotoran yang cukup besar dan tajam, ambil kotoran tersebut terlebih dahulu. Lakukan spotting terlebih dahulu apabila terdapat noda di karpet. Setelah selesai, kembalikan furniture yang tadi digeser ke posisi semula. Periksa banyak debu dalam paper dust bag. Jika sudah penuh 50% dari kapasitas, segera ganti dengan paper dust bag yang baru. Bersihkan kotoran dan debu dalam bersih vakum beserta kain filternya. Simpan semua peralatan ke gudang. 6. Spotting carpet menggunakan carpet spotter, gotcha. Tujuan: membersihkan noda pada permukaan lantai karpet. Peralatan: carpet spotter atau gotcha, warning sign, gelas ukur, bucket and water scoop. Chemical: tree extraction cleaner atau konsentrat. Tata cara: larutkan chemical extraction cleaner dengan dilusi 1:60
4. Dan tuang ke dalam solution tank pada karpet spotter Gotcha dengan kapasitas maksimal 5 liter. Pasang warning sign. Nyalakan mesin dengan posisi spray vakum. Semprotkan cairan chemical ke sekeliling noda pada permukaan karpet dengan mengarahkan spray gun hingga sekeliling noda jenuh. Spray noda bersamaan proses penghisapan. Lakukan berulang kali hingga tidak ada noda yang luntur lagi. Jika masih tersisa bekas noda, lakukan penyikatan dengan sikat lembut hingga sisa noda hilang. Lakukan berulang kali proses pembersihan hingga noda hilang dan bersih. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, pastikan mesin karpet spotter berfungsi dengan baik. Apabila terdapat kabel yang terkelupas, segera laporkan ke pengawas. Isi solution tank sesuai kapasitas. Kapasitas solution tank dan recovery tank 5 liter. Jangan menyemprotkan chemical terlalu basah. Jangan menyemprotkan chemical langsung ke noda. Setelah selesai, bersihkan solution tank dan recovery tank dengan cara dibilas air bersih. Bersihkan spray gun dengan air bersih. Bersihkan seluruh peralatan dan simpan semua peralatan ke gudang. 7. Shampooing karpet dengan karpet ekstraktor ambassador. Tujuan: membersihkan permukaan lantai karpet dari bercak, noda, dan kotoran. Peralatan: karpet ekstraktor ambassador, karpet blower, dan kabel roll. Warning sign, bucket dan water scoop, cleaning cloths atau lap majun, chemical 13 extraction cleaner. Tata cara pasang warning sign: pindahkan furnitur dari permukaan karpet agar proses pembersihan lebih leluasa. Buat larutan extraction cleaner dengan dilusi 1:256 ke dalam solution tank. Kapasitas tank 25 liter. Bersihkan bagian pinggir dan sempit menggunakan karpet spotter atau Gotcha. Lakukan pencucian menggunakan karpet ekstraktor dan dari sudut terjauh menuju pintu keluar dengan cara mundur. Lakukan pencucian dengan pola tumpang tindih. Setelah selesai, lakukan proses pengeringan menggunakan karpet blower yang diletakkan pada sudut karpet. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Harus diingat, shampooing karpet merupakan pekerjaan berkala dan didahului dengan proses spotting. Hindari membasahi karpet secara berlebihan dan yakinkan setelah proses pembersihan karpet benar-benar kering agar tidak menimbulkan bau. Pastikan kabel berada di belakang mesin dan jangan biarkan kabel menegang. Jangan menambah cairan pada solution tank sebelum membuang terlebih dahulu cairan pada recovery tank. Jika ruangan yang dilakukan shampooing ber-AC, aktifkan AC-nya. Jika tidak, buka semua jendela untuk mempercepat proses pengeringan. Jangan tinggalkan blower dalam keadaan menyala tanpa ada pengawasan. Setelah selesai, pastikan furnitur telah dikembalikan ke posisi semula setelah karpet benar-benar kering. Bersihkan karpet ekstraktor dengan membuang sisa cairan pembersih pada solution tank. Buang cairan pada recovery tank, kemudian bersihkan dengan cara dibilas menggunakan air bersih untuk menghilangkan endapan pada saluran chemical. Bersihkan seluruh peralatan lainnya dan simpan ke gudang.